Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, senang sekali kita jumpa lagi untuk saat ini. Teman-teman, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah situs sejarah yang paling berharga di kota Ternate. Dan inilah dia, sebuah benteng. Nah, teman-teman yang berada di Ternate ini adalah sesuatu yang sudah tidak asing, tapi teman-teman yang di luar Ternate ini adalah sesuatu yang kayaknya baru pernah Anda dengar. Tapi kalau Anda sering naik pesawat atau baca sejarah, Anda pasti tahulah tempat ini. Dan ini adalah namanya Benteng Toluco. Benteng Toluco, atau biasanya di sini orang ada yang menyebut Benteng Toloco. Nah, sejarah mengenai benteng ini nanti akan saya sampaikan untuk Anda, karena di sini sudah terpampang ya, di situ di papannya itu sudah terpampang mengenai sejarah benteng ini. Dan saya akan memperlihatkan view dari benteng ini untuk teman-teman semuanya di kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti video ini sampai selesai, like, share, subscribe, dan juga komen. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah gerbang masuk di Benteng Toluco. Tertulis di sini selamat datang di Benteng Toluco. Kemudian di sebelah kirinya ada papan yang tertulis kawasan cagar budaya Benteng Toluco Santo Lucas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Ini torang punya, jaga baik-baik. Oke. Dan kita akan masuk ke lokasinya. Hal yang harus kita tahu tentang benteng ini adalah sejarahnya, dan ini sudah terpampang. Jadi kalau Anda masuk, silahkan baca dulu ya, supaya Anda tahu sejarahnya. Dan begitu Anda tahu, Anda akan masuk, melihat-lihat ke dalam, Anda mungkin lebih meresapi ya. Bisa membayangkan tempo dulu gitu ya, bagaimana benteng ini dibangun dan bagaimana orang menempati benteng ini. Baik, saya juga ingin membacakan sedikit sejarah singkat mengenai benteng ini untuk kita semuanya. Jadi, sejarah singkat Toluco Fort Hollandia. Benteng ini semula dibangun oleh Francisco Serrao, Portugis, pada tahun 1540. Kemudian direnovasi oleh Peter Both dari Belanda pada tahun 1610. Benteng ini sering disebut Benteng Hollandia atau Santo Lucas, terletak di bagian utara pusat kota Ternate. Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1661 mengizinkan Sultan Madar Shah untuk menempati benteng ini dengan kekuatan pasukan sebanyak 160 orang. Letak Benteng Toluco di Kelurahan Dufa-Dufa yang beranjak 2 km dari Kedaton, Kesultanan Ternate. Kemudian letaknya berada di atas Bukit Batu Karang yang terletak di ketinggian, kemungkinan untuk memudahkan mengawasi kegiatan Sultan Ternate dan lalu lintas perdagangan di perairan Ternate. Oke, beberapa catatan mengatakan bahwa nama Toluco adalah nama dari penguasa kesepuhan yang duduk di singgasana Ternate, Kaici Toluco. Namun karena Sultan ini baru memerintah di tahun 1962, maka tidak mungkin nama benteng ini diberikan mengikuti nama Sultan tersebut. Menurut catatan sejarah Belanda, di tahun 1610 benteng Portugis tersebut diperbaiki oleh Peter Both, seorang Belanda, dan dimaksudkan sebagai pertahanan terhadap bangsa Spanyol yang memang pada saat itu sibuk menggempur Pulau Ternate. Ya, teman-teman semuanya, itu adalah sedikit catatan sejarah. Saya baca tadi ya. Saya tidak menghafalnya, jadi saya baca untuk teman-teman semuanya. Dan sekarang kita berada di depan jalan masuk ke benteng. Seperti yang teman-teman lihat, ini sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa ya. Oke, baiklah teman-teman, kita coba masuk ke benteng. Ini adalah tangga naik ke atas benteng. Dan ini adalah sebelah kanan ini, sebelah selatan masuk ke pusat kota Ternate. Sebelah kiri
adalah bagian utara ke pelabuhan ini, pelabuhan Dufa-Dufa. Ini ada batu-batu besar. Sepertinya ini batu gunung. Ya. Rumah-rumah penduduk di bawah. Bunga-bunga sengaja ditanam di depan taman benteng ini untuk mempercantik lokasi benteng ini. Dan luar biasa. Ini memang pernah dipugar oleh pemerintah Republik Indonesia. Sengaja ditinggikan beberapa meter ke atas, jadi benteng ini terlihat sudah agak tinggi. Ini adalah view dari pintu benteng ke jalan masuk tadi. Selamat datang, Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah berada di gerbang benteng ini. Luar biasa, kokoh ya. Dinding-dinding beton yang dibikin. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini adalah batu ya. Batu yang memang sengaja dipasang untuk menjadi dinding di sini. Batu, kemudian campuran semen. Ini campuran semen. Tapi kalau ini memang batu, ini batu alam. Batu alam ya. Oke, kita masuk lagi. Baik, kita akan terus ke dalam. Nah, di sebelah ini tertulis Benteng Toruko mulai dipugar pada tanggal 1 Juli 1996 oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Maluku, diresmikan purna pugarnya oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 25 bulan 11 1997. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Ing Wardiman Jojo Negoro. Oke. Nah, ketika sampai di atas, kita akan melihat pemandangannya seperti ini. Ini sebelah kiri. Kita lihat dulu bagian dalamnya. Oke. Ini tadi pintu masuknya. Ada Ayah dan ibunya di sini. Ya. Oke, kita lihat apa yang ada di sana. Wow, luar biasa. Jadi dari celah-celah jendela itu bisa melihat kota Ternate, pusat kotanya langsung di bagian arah selatan. Luar biasa. Nah, sekarang kalau dari bagian sini, bagian utara, ini jendela. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Wow, Kelurahan Dufa-Dufa. Kelurahan Dufa-Dufa, ini adalah pelabuhan perikanan laut. Jadi dulu mungkin ya, sudah 1500-an, berarti sudah ratusan tahun lalu. Kemungkinan besar benteng ini bisa jadi berbatasan langsung dengan bibir pantai ya. Kan tujuannya adalah untuk memantau aktivitas pelayaran yang melewati laut ini, yang menghubungkan Tidore, Jailolo, atau dengan Pulau Besar Halmahera. Luar biasa. Baik, kita coba keluar lagi. Oke. Ini lorong-lorong ini dibikin mungkin sebagai pengawasan ya. Jadi para prajurit itu akan berdiri di sini, di lorong-lorong ini, untuk mengawasi pergerakan kapal dan aktivitas lainnya. Dan ini kayaknya sengaja dibikin. Dulu mungkin ada ini ya, semacam senjata begitu, meriam yang dipasang di tempat-tempat seperti ini. Ini, kemudian ini. Halo, halo, namanya siapa, Dek?
Akbar, masya Allah, tabarakallah. Akbar ya, besar. Jadi dulu mungkin dibikin ini, di celah-celah ini kemungkinan ya dipasang senjata. Kalau kita nonton di film-film kolosal dulu-dulu kan biasa begitu ya. Ya bisa jadi. Nah sayangnya penjaga tempat ini beliau sudah meninggal bulan kemarin. Tadi anaknya kasih tahu ke kita bahwa sudah dina ke-40, artinya 40 hari. Barusan dibikin kemarin. Kalau beliau masih hidup berarti kita masih bisa tanya-tanya sedikit mengenai sejarah benteng ini. Nah teman-teman semuanya, di atas ini juga kita bisa lihat puncak Gunung Gamalama di sana. Wow, luar biasa. Kemudian pusat kota Ternate di ujung sana. Luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Sayup-sayup pengajian dari masjid di dekat sini, Masjid Al-Awabin, karena ini sudah mau masuk waktu sholat zuhur. Nah, teman-teman semuanya, ciri khas dari benteng-benteng yang dibangun oleh Portugis, Spanyol maupun Belanda di awal-awal dulu mereka masuk ke wilayah ini adalah seperti ini. Ketebalan dari benteng ini bisa mencapai hampir 1 meter loh. 1 meter, hampir 1 meter. Jadi mungkin ini dimaksudkan adalah supaya mampu juga menahan gempuran ya, misalnya tembakan meriam atau senjata-senjata yang saat itu mungkin termasuk dalam golongan atau kategori senjata berat. Oke. Enggak ya, ini hanya pendapat saya saja. Tapi tentu yang lebih tahu mengenai sejarah atau bagaimana alasan benteng-benteng ini dibikin dengan dinding yang begitu tebal, mungkin sejarawan nanti akan menceritakan untuk kita semua. Tapi di banyak tempat yang pernah saya singgah atau datangi, wah ternyata bukan hanya benteng seperti ini, tetapi rumah-rumah ibadah zaman dulu seperti masjid juga ketebalan dindingnya seperti ini. Nah ini juga mungkin salah satu alasan bahwa dulu bangunan-bangunan itu tidak menggunakan besi, konstruksi besi. Jadi sengaja dibikin tebal supaya bisa bertahan lebih lama. Dan ternyata ratusan tahun ya, ratusan tahun, luar biasa. Nah di pintu masuk ini, kalau Anda naik ke sini sebelah kanan itu ada tangga turun. Kita coba akan turun ke dalam ini untuk melihat sebenarnya ini ruangan apa. Tapi bisa jadi ini adalah ruangan yang sengaja dibikin menjadi sebuah ruangan, ya mungkin para tahanan ditahan di sini atau mungkin dieksekusi di sini. Tidak tahu juga ya, sayang sekali kita tidak punya sumber untuk bisa kita tanyakan. Tetapi yang teman-teman lihat di video ini sangat sempit sekali, ukurannya mungkin 2x1 meter lebih ya, sangat sempit. Oke teman-teman semuanya, saya ada di bagian dalam benteng Toluco, dan ini bagian dalamnya lagi, tepat di sebuah ruangan, ya katakanlah sebuah kamar, dan kita tidak punya sumber ya untuk menanyakan ini tempat apa. Dan sepertinya ini masih asli, beberapa material di sini seperti batu bata itu sepertinya masih asli. Nah teman-teman, ini adalah view keseluruhan dari bagian atas benteng yang bisa kita lihat ke seluruh kota ya, seluruh kota Ternate termasuk puncak Gamalama bisa terlihat dari atas ini. Dan seperti catatan sejarah yang sedikit sudah saya baca di depan tadi, bahwa ini untuk mengawasi pergerakan atau aktivitas yang berada di Laut Halmahera, maka seperti inilah view-nya ke laut. Jadi bisa mengawasi kegiatan di Pulau Tidore. Ini dia Tidore Maitara ya benar.
Kemudian ini adalah Sofifi, Pulau Besar Halmahera. Sofifi di sini, kemudian di bagian ujung sana adalah Jailolo. Jadi dari atas benteng ini akan bisa dipantau seluruh aktivitas laut. Iya. Dari atas benteng ini kita bisa melihat dengan jelas lalu lintas keluar masuk pesawat terbang di Bandara Sultan Babula Ternate. Teman-teman semuanya, itu adalah sedikit informasi yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman mengenai keberadaan benteng Toluco di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Halo. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah informasi yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman mengenai keberadaan benteng Toluco di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Dan bagi Anda yang sudah sampai di Kota Ternate, jangan lupa untuk singgah di benteng ini ya, untuk menikmati sedikit pemandangan atau view di tempat ini, dan juga tentu untuk belajar sedikit mengenai sejarah yang tercatat yang tadi sudah kita sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga share dan komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.